Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, sittatun asya'ah tuhbitul a'mal. Ada 6 perbuatan yang akan merusak amal ibadah kita. Di antaranya kata Nabi, al-istighalu bi uyubil khalqi. Orang yang selalu sibuk mencari, mengorek dan membicarakan aib dan kesalahan orang lain. Orang semacam ini, sekecil apapun kesalahan, sekecil apapun masalah pada diri orang lain, dia akan tahu. Seperti pepatah mengatakan, semut di seberang lautan jelas kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Dia sibuk mencari dan mengorek kesalahan orang lain, tetapi kesalahan pada dirinya, kekurangan pada dirinya, ibadah yang kurang pada dirinya tidak diperhatikan. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas." Sungguh beruntung orang yang selalu memperbaiki dirinya, mengoreksi dirinya sehingga tidak ada waktu baginya untuk mengoreksi kesalahan dan aib orang lain. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang semacam ini ketika orang lain mendapatkan kenikmatan yang besar daripada dirinya, dia akan cenderung iri kepada orang tersebut. Dia akan hasad, dia ingin menghilangkan kenikmatan dari orang tersebut. Padahal perbuatan semacam ini sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain baginda Rasul mengatakan, Iyakum wal hasad, jauhi perbuatan hasad. Fa inal hasada yaqulu hasanat, karena perbuatan itu akan merusak dari amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Kama ta'kuluna narul khatab, seperti api memakan kayu bakar. Sungguh cepat, sungguh dahsyat. Maka dari itu, sibukkan diri kita, jangan kita mencari aib dan mengorek kesalahan orang lain. Sibukkan diri kita untuk beribadah, sibukkan diri kita untuk mengoreksi diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kata Nabi, wa qaswatul qulub, orang yang mempunyai hati yang keras. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan bahwa salah satu ciri orang yang mempunyai sifat sombong adalah hati yang keras. Dia sombong dengan kekayaannya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan apa yang dia bisa, sombong dengan keadaannya pada saat itu. Padahal sifat sombong ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, orang yang di dalam hatinya mempunyai sifat sombong meskipun sebesar biji sawi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jauhkan sifat sombong dalam diri kita agar terhindar kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga kata Nabi yang akan merusak amal ibadah yang sudah kita kerjakan ialah hubbud dunya, orang yang terlalu cinta akan dunia.
Apakah tidak boleh cinta kepada dunia? Boleh, tetapi yang tidak boleh di sini orang yang terlalu cinta kepada dunia, cinta kepada jabatan, cinta pada kekayaan, cinta kepada keluarga, sehingga timbul rasa cinta itu melebihi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul penyakit lain dari kecintaan kepada dunia ini, wa karahiyatul maut. Dia takut akan kematian. Mengapa takut mati? Karena takut meninggalkan apa yang ada pada dirinya saat ini. Maka dari itu orang yang terlalu cinta kepada dunia, dia akan sibuk mencari harta, sibuk mencari kedudukan, sehingga dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak kenikmatan kepadanya. Maka boleh-boleh saja kita mencari harta di muka bumi ini, tetapi ketika ada panggilan untuk sujud kepada Allah, pergi menuju Allah untuk sujud kepadanya, laksanakan ibadah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang kaya, tetapi mereka tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada panggilan untuk sujud kepada Allah, mereka bergegas mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, boleh kita cinta pada dunia, boleh kita banyak harta, boleh kita mempunyai mobil yang mewah, tetapi ketika ada panggilan untuk sujud kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah salat, maka dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, kata Nabi, yang akan merusak amal ibadah kita ialah waqilatul haya, ialah orang yang mempunyai sedikit rasa malu. Orang yang tidak malu akan dosa yang sudah dia kerjakan, tidak malu berbuat zina, tidak malu korupsi, tidak malu mencurangi dalam timbangan. Ketika melakukan dosa dia merasa biasa-biasa saja. Ketika melakukan zina di depan manusia, dia merasa tidak berdosa. Orang semacam ini akan merusak amal ibadahnya yang sudah dia kerjakan. Maka dari itu, tingkatkan rasa malu kita. Ketika kita tidak beribadah kepada Allah, malu kita kepada Allah. Nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita tidak mau beribadah kepadanya. Nikmat yang banyak itu akan ditanya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mempunyai rasa malu. Kita harus malu kepada manusia, lebih-lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita sudah saat patuh dan tunduk kepada Allah, maka akan timbul rasa malu di dalam diri kita di saat kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat yang kelima, kata Nabi, yang akan merusak amal ibadah yang sudah dia kerjakan ialah tulul amal. Orang yang mempunyai sifat panjang angan-angan. Dia mau beribadah kalau sudah mau tua. Dia mau beribadah kalau dia sudah sakit-sakitan. Dia ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bersenang-senang, dia hanya menunggu waktu, dia hanya menunggu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir pasti Allah akan memberikan rezeki kepadanya, tetapi dia tidak sama sekali bekerja. Dia ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berpikir bahwa masa depannya akan baik, maka masa depan di akhiratnya dia akan masuk surga, tetapi dia sama sekali tidak ada usahanya. Maka sifat panjang angan-angan ini harus kita jauhkan dari diri kita. Kita harus tekun, kita harus rajin, baik dalam bidang dunia maupun bidang agama, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang akan menghapuskan dari amal ibadah yang sudah kita kerjakan, kata Nabi, wazalimu la yantahi, ialah orang yang selalu zalim terus menerus, zalim kepada bawahannya, zalim pada pembantunya, zalim kepada orang yang bekerja pada dirinya, pemerintah zalim kepada masyarakat, kepala keluarga zalim kepada istri dan anaknya. Dan maka orang yang zalim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal ibadahnya akan habis dengan perbuatannya itu. Maka dari itu, ketika kita seorang pemimpin, kita harus mampu berlaku adil. Kita jangan menzalimi orang tersebut. Bayar upah seseorang sebelum keringatnya habis, sebelum keringatnya hilang. Maka dari itu, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menjauhi dari perbuatan yang 6 ini, dan marilah sama-sama kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi perbuatan-perbuatan yang akan merusak amal ibadah kita.
kita, maka tidak ada gunanya ketika kita menampung air di suatu ember tetapi embernya bocor, tentunya ember tersebut tidak akan penuh. Begitupun saat kita beribadah, jangan hanya kita taat beribadah saja tetapi kita tidak menjaga bocornya amal ibadah itu. Kita harus mampu menjaga amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan pada saatnya nanti ketika kita mau membawa semua catatan amal ibadah kita, benar ibadah itu akan memberikan manfaat kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan iman dan Islam untuk taat dan istiqamah beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.